Apa kabar anak-anak? Selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, dan pada subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pada pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian dapat membandingkan jenis pekerjaan. Yang kedua, kalian dapat menentukan jenis pekerjaan melalui diagram Venn. Yang ketiga, kalian dapat menilai tokoh dalam cerita. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan. Yang kelima, kalian dapat mengumpulkan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir, kalian dapat merumuskan kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam melalui percobaan erosi. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita menyanyi dulu lagu Naik-naik ke puncak gunung. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tentu kalian tidak asing lagi dengan minuman satu ini. Ya, ini adalah minuman teh. Minuman teh tumbuh di pegunungan. Lalu, apa saja sih fungsi pohon teh? Dan apa saja pekerjaan yang terlibat untuk menghasilkan teh? Ayo kita pelajari sama-sama. Tanaman teh tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Lalu, tanaman teh juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya erosi yang menahan aliran air yang deras sehingga tanah tidak terkikis oleh air. Selain itu, tanaman teh juga dijadikan sebagai bahan minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Lalu, pekerjaan apa saja sih yang terlibat untuk menghasilkan teh? Sekarang kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Ada beberapa pekerjaan yang terlibat dalam pengolahan teh. Sebelumnya, tanaman teh akan ditanam oleh petani teh. Setelah siap dipanen, tanaman teh akan dipetik daunnya oleh pemetik daun teh. Selanjutnya, daun teh akan diolah oleh pekerja yang bertugas dalam pengolahan daun teh. Kemudian, teh yang sudah jadi akan dikemas oleh beberapa pekerja yang bertugas dalam pengemasan teh. Ayo kita bandingkan dua jenis pekerjaan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pemetik daun teh bekerja di perkebunan, sedangkan pedagang sayur bekerja di pasar. Tugas pemetik daun teh yaitu memetik daun teh, sedangkan pedagang sayur bertugas menjual sayuran. Pemetik daun teh memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan teh. Sedangkan manfaat yang diberikan oleh pedagang sayur kepada masyarakat yaitu menyalurkan kebutuhan makanan berupa sayuran. Lalu, manfaat bagi pekerja pribadi, mereka sama-sama mendapatkan uang dari hasil pekerjaan mereka. Lalu, kedua pekerjaan tersebut sama-sama menghasilkan jasa. Ayo kita membandingkan kedua jenis pekerjaan tadi melalui diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menyatakan keterhubungan antara dua jenis pekerjaan tersebut. Diagram Venn terdiri atas dua lingkaran yang saling beririsan. Kalian lihat pada bagian kiri, yaitu diisi oleh perbedaan yang dimiliki. Sedangkan bagian tengah diisi oleh persamaan yang dimiliki oleh kedua jenis pekerjaan tadi. Sedangkan bagian kanan pun yang tidak teriris berisi perbedaan yang dimiliki oleh kedua pekerjaan tadi. Sekarang kalian amati baik-baik contohnya ya. Pada bagian kiri berisi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemetik daun teh.
Sedangkan bagian kanan berisi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pedagang sayur. Lalu di bagian tengah adalah persamaan yang mereka miliki, yaitu mereka sama-sama mendapatkan uang dari hasil pekerjaan mereka. Kedua pekerjaan tersebut juga sama-sama menghasilkan jasa. Berbagai jenis pekerjaan tentunya banyak memanfaatkan sumber daya alam. Jika kita tidak berhati-hati, tentu tanaman bisa punah dan kita akan merasa kesulitan dengan keadaan seperti itu. Oleh karena itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan melakukan penanaman kembali dan menjaga lingkungan. Agar kalian dapat mengumpulkan informasi lebih tentang alasan kenapa sih kita harus menjaga lingkungan, kalian dapat membaca teks cerita tentang Taman Bermain yang Hilang. Pada teks cerita tersebut terdapat tokoh. Apa sih tokoh? Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Tokoh di dalam cerita tidak hanya manusia loh, hewan pun bisa menjadi tokoh dalam cerita. Kalian dapat menilai tokoh yang ada di dalam teks cerita dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca cerita dengan seksama, kemudian tentukan tokoh berdasarkan ciri-ciri. Selanjutnya, analisis perilaku tokoh dan sampaikan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Kalian juga dapat menggambarkan tokoh berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan dalam teks cerita loh. Sekarang, ayo kita rumuskan kegiatan yang dapat menjaga lingkungan dan kelestarian alam sekitar melalui percobaan erosi. Anak-anak dapat menyimak pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa.